Jadi saya sudah melihat ya beberapa artikel yang Anda kirimkan, ada yang upload ulang, yang tugas UTS, ada yang kenapa diupload ulang tugas UTS nih ya, kata saya. Jadi tolong teman-teman ya, agak serius sedikit ya teman-teman. Baik, saya izin bahas kembali ya. Izin bahas kembali. Tuh. Nah, di sini ada Hamam tidak di sini? Hamam nggak datang ya? Halo? Bayat Hamam nggak datang ya? Udah masuk ini Pak. Oke, Bayat Hamam ini dia ngupload kembali. Apa maksudnya diupload kembali gitu maksudnya? Mungkin lampirannya itu Pak. Iya, bukan lampirannya, saya nggak minta lampirannya, saya minta tugasnya gitu loh. Oke, ini gimbal harusnya nggak perlu lagi diupload kembali gitu loh. Oh, saya juga Pak, saya salah paham berarti Pak. Saya revisi artikel juga, tapi yang kemarin diupload juga. Jangan, nggak usah, itu mah udah tugas UTS. Ini nanti bakalan final sampai akhir UAS nanti ya teman-teman. Baik, saya coba bahas dari siapa ya? Tolong nanti teman-teman mendengarkan ya, karena pembahasan saya ini akan berdampak bagi yang lain ya, maksudnya bagi yang sudah mengerjakan atau belum bisa memperhatikan. Baik, saya jelaskan kembali teman-teman ya. Sebenarnya mudah saja ini, artikel itu bagi saya mudah saja teman-teman buat ya. Kalau saya mau, saya bisa mengkoreksi satu artikel sehingga saya bisa menjelaskan mana yang harus dikoreksi oleh teman-teman. Tapi secara umum saja sebenarnya. Kalau secara umum kan lebih mudah. Nah, contoh ini ya, ini siapa ini ya? Ahmad Sahrul, mana Ahmad Sahrul? Ada nggak Ahmad Sahrul? Hadir Pak. Ahmad Sahrul kemarin perasaan sudah dikasih tahu sama saya, Ahmad Sahrul. Ya Pak. Kenapa masih belum berubah ini? Maksudnya ini masih ada bacaan urgensi, identifikasi, kemudian data belum lengkap Mas Sahrul. Di mana ya datanya? Coba di on mute-nya, di unmute. Iya Pak. Waktu itu kayak cuma nambahin di pembahasan aja, jadi ini nggak ini. Yang di bagian bab 1 nggak ditambahin datanya Iya, Pak. belum ada data ya berarti ya? Ya soalnya datanya
apa ya, susah Pak di ini. Sebenarnya nggak susah aja, sebenarnya Anda harus cari aja ada nggak data akad kafalah di dalam laporan keuangan, atau kalau nggak sukuk itu seperti apa gitu loh, data sukuk ada tidak, Anda masukkan aja itu gitu loh. Yang penting ada data saja. Ya, Sahrul ya. Kemudian saya bilang di awal ke Anda, jangan ada urgensi. Urgensi ini jangan di subjudul. Hapus aja urgensi ini, dihapus. Judul urgensi ini dihapus ya. Langsung aja di era globalisasi seperti ini. Identifikasi masalah nggak perlu lagi. Nah, kemudian literatur terdahulu ini sudah oke lah, tapi ya nggak perlu dikasih judul loh gitu loh, nggak perlu dikasih judul urgensi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, nggak perlu itu dikasih judul dalam artikel. Ya, Sahrul ya. Halo Sahrul. Ya, siapa? Oke, terus tinjauan teori. Nggak perlu ada lagi definisi variabel penelitian. Nggak usah. Langsung aja. Apa itu yang disebut dengan akad kafalah? Implikasi akad kafalah seperti apa? Nah, jadi nggak perlu lagi. Terus hindari kata menurut penulis, itu nggak usah. Ya. Nah ini kan langsung nih, produk pasar modal syariah. Nah, seperti ini, boleh. Ya. Oke, proposisi sudah. Nah, di metode ini, metode ya teman-teman ya. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatannya mengacu pada proposisi penulis sehingga penelitian hanya berdasarkan perspektif penulis sendiri. Pendekatan ini dimulai dari berpikir deduktif atau menurunkan hipotesis, kemudian diakumulasi dalam bentuk artikel. Hipotesis itu biasanya dalam penelitian kuantitatif. Seperti itu. Jadi dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah hipotesis, yang ada istilah proposisi. Kalau di kualitatif, proposisi. Kualitatif biasanya berpikir induktif ke deduktif, bukan berpikir deduktif ke induktif. Jadi ini salah ini dari adapun pendekatannya. Nah ini dari sini ke bawah ini kurang tepat ya Sahrul ya. Jadi Anda harus, metode penelitian ini menggunakan metode literatur review misalnya ya, dengan pendekatan kualitatif. Apa itu metode literatur review? Literatur review menggunakan apa saja misalnya? Apa yang literatur review? Misalnya artikel jurnal dari tahun sekian sampai tahun sekian, dari surat kabar kayak dari mana kayak. Nah itu Anda harus isi di sini di metode. Nah, selanjutnya dari sana Anda bilang kualitatif itu apa dulu. Misalnya ya, biar metode penelitian ini tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 garis. Ya minimal Anda itu bisa 2 paragraf dalam metode penelitian. Menjelaskan dari mana sumber datanya, ya ada sumber data primer, ada sumber data sekunder, kemudian tekniknya apa, triangulasi misalnya, dokumentasi, wawancara, observasi misalnya. Ya. Ini kan lebih kepada dokumentasi. Anda jelaskan misalnya, ini fokus lebih kepada dokumentasi. Nah, seperti itu ya, Sahrul ya, di sini ya di metode. Pembahasan penelitian. Oke, saya lihat pembahasan.
Nah, di pembahasan sebaiknya, kan saya bilang kemarin, sebaiknya Anda kasih semacam judul, subjudul di sini di pembahasan. Subjudul yang Anda turunkan dari judul artikel Anda. Nah, ini kan judul artikel ya. Implikasi akad kafalah dalam implementasi kompleksitas suku. Misalnya Anda hubungan akad kafalah dalam hubungan akad kafalah dengan sukuk misalnya. Itu harus ada judulnya ya, subjudul seperti itu. Jadi orang itu enak membacanya, enak. Kemudian misalnya instrumen pasar modal, sukuk sebagai instrumen pasar modal, Anda jelaskan lagi. Dan terakhir Anda menjelaskan bagaimana implikasi akad kafalah dalam implementasi sebagai instrumen pasar modal. Ini Syahrul ya, jelas Syahrul ya. Oke, tolong buatkan subjudul di pembahasan. Yang lain coba mendengarkan ya. Terus di kesimpulan, keterbatasan lingkup pembahasan. Oke, ya lah, bolehlah kesimpulan. Yap. Syahrul masih kurang dalam memasukkan daftar pustaka. Coba lihat daftar pustakanya, itu buku nih. Ini belum menggunakan Mendeley ya? Udah menggunakan Mendeley belum? Belum Pak, soalnya Syahrul? belum Pak, soalnya referensinya dari buku bukan dari jurnal Pak. Nah, ya kan Anda akan lebih banyak ya. Lebih banyak pengetahuan kita kalau misalnya Anda menggunakan jurnal. Makanya dalam artikel ilmiah itu, artikel itu harus banyak direferensi atau mereferensinya mengambil kutipan dari jurnal. Anda boleh memasukkan ini ya, misalnya ini jurnal komunikasi perguruan tinggi. Tapi Anda bisa memasukkan jurnal-jurnal yang lain. Ya minimal referensi itu jurnalnya bisa 10 minimal, jurnal itu 10. Entah Anda dimasukkan di mana, di latar belakang oke, di pembahasan oke, kemudian di jawab pustaka juga oke. Jadi saya pasti akan ngecek, karena saya cuma di pasar modal ini hanya satu kelas ya. Kalau satu kelas ya benar-benar kebaca semua sama saya. Gitu. Oke Syahrul ya. Makanya teman-teman ya silakan diperbaiki kembali. Ada yang mau ditanyakan Syahrul? Syahrul? Paling di metodologi Pak. Berarti di metodologi itu kita buat paragraf pertama tuh kayak pengertian secara general, baru yang paragraf kedua metode yang kita gunain kayak gitu Pak. Ya, biar lebih banyak ya. Apa itu? Misalnya gini, di paragraf awal kamu cerita di sana metode yang Anda gunakan metode apa. Oke, metodenya adalah studi literatur review. Pendekatannya pendekatan kualitatif. Anda jelaskan itu studi literatur review itu apa. Pendekatan kualitatif itu apa. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan apa. Teknik analisis datanya menggunakan apa. Seperti itu. Jadi itu pasti 2 paragraf itu. Kalau Anda benar-benar membaca dan menulisnya. Coba aja. Makanya saya sarankan kepada Syahrul baca jurnal kualitatif.
nanti lihat metodenya. Di metode itu Anda bisa gunakan itu. Tapi jangan langsung caplok masukkan ya, karena nanti kena Turnitin pasti. Seperti itu. Ya, seperti itu Syahrul ya. Jadi Anda bisa jelaskan dulu apa itu metode, apa itu pendekatannya, dan nanti di paragraf kedua saya menggunakan metode ini karena kenapa misalnya. Misalnya saya menggunakan pendekatan misalnya. Atau Anda gunakan studi literatur review, itu karena kenapa? Nah, karena misalnya informasi terkait dengan sukuk, informasi terkait dengan instrumen pasar modal syariah itu lebih banyak saya dapatkan dari literatur review misalnya, seperti itu. Seperti itu Syahrul. Ada lagi? Sama paling terakhir Pak, di bagian pembahasan kan tadi Bapak menyarankan untuk ngebahasnya itu per turunan subjudul. Berarti itu tuh bahasnya tuh per satu variabel atau variabel ini berhubungan sama variabel lain gitu, Pak? Nah, dari judulnya Syahrul itu kan ada akad kafalah yang dihubungkan dengan sukuk, kan begitu? Bener nggak? Ya, Anda harus menghubungkan itu dalam subjudul. Misalnya subjudul pertama hubungan akad kafalah dengan sukuk misalnya. Subjudul 2 misalnya implementasi akad kafalah terhadap sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah misalnya. Semakin banyak bahasan, semakin orang mengerti apa yang dibahas oleh kita. Semakin banyak subjudul yang kita gunakan di sana, semakin orang memahami tema yang kita angkat. Seperti itu, Syahrul. Makanya kan Anda boleh memasukkan misalnya di luar dari judul, tapi yang berkorelasi masih. Misalnya nih, akad kafalah di Indonesia, misalnya gimana? Masuk ke Indonesiaannya misalnya. Nggak jadi masalah, selama itu berkorelasi dengan tulisan Anda di dalam artikel ini. Gitu ya Syahrul ya. Ada lagi Syahrul? Nah, ini terakhir Pak. Berarti itu kan ada kemungkinan saya ngutip-ngutip artikel. Berarti itu nanti saya tuh ngasih tahu nggak Pak? Kayak, oh berarti artikel saya itu mendukung artikel sebelumnya, atau nggak usah dicantumin kayak gitu Pak? Kayak saya sepakat gitu. Jadi yang saya teliti sepakat dengan sebelumnya. Itu bisa dimunculkan di kesimpulan. Nggak jadi masalah. Kan dalam penelitian itu ada yang namanya konfirmasi teori, konfirmasi penelitian. Ya, konfirmasi itu kan mengkonfirm bahwa penelitian ini sama dengan penelitian yang lalu. Nggak jadi masalah. Atau menolak dengan penelitian sebelumnya. Nggak jadi masalah. Atau menambahkan penelitian sebelumnya. Nggak jadi masalah. Nah, itu di kesimpulan saja. Misalnya, ya. Di kesimpulan saja masukkan ya. Ada lagi, Syahrul? Paling itu aja dari saya, cukup, dan makasih Pak masukannya dan kritiknya Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau dibahas sama saya? Saya Pak. Oke, Arif ya. Saya bingung Pak itunya Pak. Oke, Arif, bentar Arif. Mana ya? 27 Pak, NIM 27. Ya, oke. Afrina. Soalnya nih ngebahas ininya sih pakai PDF kan? Iya, Pak. Ya.
Anda uploadnya terakhiran atau awal, Arif? Jam 11-an, Pak. Oh, kenapa gak bilang dari awal? Paling nggak nomor terakhir mungkin Anda itu. Itu Pak, satu lagi Pak, yang 27. Nah ini ya. Itu Pak. Ya, Pak. Oke. Di bawah Pak. Oke, bentar. Oke, ini di bawah ya. Ini Anda jelas Pak. Saya nggak tahu soalnya. Di upload lah. Saya kira buat apa? Buat apa? Saya kira revisi. Saya kira revisi sama itunya Pak, cantumin, kan saya nggak tahu. Ya karena Anda kurang mendengarkan mungkin Anda ini. Oke, baik teman-teman ya, silakan simak ya teman-teman. Saya bahas dari judul ya teman-teman. Judul, nih saya kasih tahu judul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Judul itu kalau dalam artikel jurnal, Anda harus simple, eye-catching. Artinya, judul itu harus jangan lebih lah dari 12 sampai 15. Kalau 20 itu terlalu banyak, gitu loh. Nah, makanya kata saya, gimana caranya ini disingkat, padat, sehingga judul ini lebih bagus gitu, Arif. Soalnya kayak utang berbasis bunga itu satu kalimat Pak. Udah 3 itu. Ya. Tinjauan hukum Islam dalam penetapan toleransi hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal pada syarat kriteria saham syariah di Indonesia. Oke. Ini bisa nggak judul ini dipersempit lagi? Bukan dipersempit ya. Dikurangi kata-katanya. Tinjauan hukum Islam. Coba dipikirkan lah, nantilah dipikirkan ya. Ya, Pak. Karena kalau mikirkan ini ya nggak cukup hanya satu SKS sih. Satu nggak cukup. Jadi Anda harus pikirkan rumusnya. Kalau misalnya membuat judul itu jangan banyak-banyak, sehingga orang itu membacanya simpel. Orang sudah tertarik dulu dengan judul kita. Ya Pak. Ya kan gitu. Ini pasti ada rumusnya ini. Pasti ada rumusnya, Arif ya. Anda bisa lihat nanti. Dibayang-bayangi aja lah gimana caranya. Kemudian yang kedua ya, ini kan abstrak ya. Oke, abstrak. Saya baca abstraknya. Abstrak ini, penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penetapan toleransi hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal dalam kriteria syarat syariah di Indonesia. Oke. Ini tujuan ya. Melalui analisis literatur dan fikih muamalah, penelitian ini menyoroti konsep investasi syariah, oke. Coba Arif ya, ini analisis literatur itu apa? Metode atau apa? Saya baca literatur Pak, menganalisa. Ya, Jadi, Anda harus jelas. Analisis literatur itu apakah metode atau bukan? Makanya di sini Anda harusnya memasukkan metode ya gitu. Melalui metode analisis gitu ya Pak. Analisis literatur, sistematik literatur review misalnya kan,
Kan ada itu metode sistematik literatur review, ada metode studi kasus, ada metode studi deskriptif misalnya, atau metode studi explanatory misalnya, konfirmatori. Di sini ini harus diperjelas. Jadi harus menggunakan metode apa? Analisis literatur review misalnya. Dan fikih muamalah itu dijadikan metode atau dijadikan teori dalam penelitian ini. Di teori, di pembahasannya Pak, kenapa? Berarti ini tidak masuk dalam metode, tapi dia masuk kepada bagian dari analisis literatur. Jadi fikih muamalah itu adalah bagian dari analisis literatur, dan itu masuk dalam teori. Nah, jadi bukan metode ini. Kalau saya membacanya di sini melalui sudah masuk kepada metode, gitu kan. Analisis literatur dan fikih muamalah. Nih, berarti Anda combine fikih muamalah dengan analisis literatur. Posisinya fikih muamalah sebagai metode, analisis literatur sebagai metode juga. Padahal fikih muamalah itu adalah sebagai teori yang masuk dalam analisis literatur. Karena dia merupakan literatur, gitu kan. Seperti itu, Arif. Ya, Pak. Oke. Nah, ini masuk apa lagi nih? Penelitian ini menyoroti konsep investasi syariah, pasar modal syariah, instrumen, saham syariah, sukuk, reksadana. Apakah ini tujuan atau apa? Itu jadi pembahasannya Pak, karena ini pembahasan kriteria itu. Oke. Jadi sebenarnya Anda simpel aja di sini sih sebenarnya ya. Jadi coba dipersimpel. Anda ini tidak, kalau abstrak itu tidak lebih dari 250 ya. Apakah ini sudah lebih atau kurang? Kebanyakan Pak ini Pak. Kebanyakan ya kan. Nah, jurnal Anda yang Anda tulis itu harus sistemnya seperti yang saya jelaskan kepada teman Anda. Dan ini akan terus sampai UAS ya. Jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai UAS nanti. Baru UAS, baru bisa diupload. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Dari ini ya, jadi metode melalui analisis literatur review ini sampai ke sini ya. Anda harusnya, Arif ini harusnya menjelaskan mana metodenya dan mana hasil. Tidak perlu lagi bicara masalah pembahasannya apa. Nah, ini kan di samping itu penelitian ini mengeksplorasi konsep fikih muamalah. Ini kan lebih kepada masuk kepada tujuan sebenarnya. Jadi dari sini nih, penelitian ini menyoroti konsep investasi ini tujuan. Fokus khusus diberikan pemahaman tujuan lagi. Ya kan? Di samping itu penelitian ini mengeksplorasi konsep fikih. Nah, itu tujuan lagi. Dengan demikian, ini mulai masuk
penelitian beri wawasan mendalam perspektif hukumnya. Ini masih tujuan nih. Nah, hasil di sini kan. Nah, Anda boleh bicara hasil banyak. Tapi setelah metode jangan bicara masalah tujuan lagi. Jadi apa ya? Pertama adalah latar belakang. Anda tulis aja latar belakang, ngomong latar belakang di abstrak sedikit saja sehingga mengantarkan kepada tujuan. Misalnya nih, hukum Islam, misalnya nih, hukum Islam pada era industri 4.0 misalnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bla 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 bla, misalnya kan gitu. Terlebih pada penetapan bunga karena perkembangan zaman, atau kalau enggak perkembangan zaman yang semakin maju menuntut para pengusaha atau para investor harus cerdas dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga diperlukan pengetahuan yang berbasis kepada hukum Islam. Titik. Misalnya ya, di latar belakang itu. Tujuan penelitian ini, nah baru masuk kepada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi proses penetapan toleransi utang berbasis bunga dan penetapan non halal pada kriteria saham syariah berbasis hukum Islam atau berdasarkan perspektif hukum Islam. Titik. Nah, baru metode yang digunakan apa? Nah, setelah metode baru Anda hasil ngomong panjang kali lebar hasil nih. Kalau mau diperbanyak lagi Anda bicara implikasi penelitian ini apa. Setelah hasil Anda bicara masalah implikasi. Implikasi itu syarat. Apa yang harus dilakukan gitu. Bisa kalau ingin ngejar 250 kata. Tapi ini sudah banyak. 250 kata lebih. Namun peletakannya yang kurang tepat. Ya, Arif ya, gitu. Terus pasar modal, urgensi pentingnya di sini kan. Pasar modal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pasar modal, namun perbedaan organisasi. Tidak semua organisasi terlibat. Oke, lanjut lagi. Ini latar belakang. Merupakan identitas. Kenapa harus pasar modal? Nah kan gini kan, judulnya itu yang oke, kan judulnya ini. Kenapa kamu bicerita? Kenapa Arif melakukan penetapan toleransi hutang berbasis bunga? Itu untuk bicara pentingnya. Kenapa harus berbicara terkait dengan pendapatan non halal? Itu pentingnya. Ya, jadi pentingnya penelitian ini apa? Kenapa Anda mengambil tema toleransi hutang berbasis bunga? Perdebatan terkait toleransi hutang berbasis bunga, jelaskan. Pendapatan non halal di masyarakat, jelaskan. Pentingnya kenapa, menariknya apa, alasannya apa kenapa memilih itu. Itu kok berbicara urgensi ya di awal. Selanjutnya, mana ya? Nah ini belum ada data. Datanya kalau harusnya ada data pendapatan non halal apa saja. Ada 45% Pak. Oke. Di teori. Kalau bisa di latar belakang itu ada tabel gitu loh. Pendapatan non halal dari tahun ke tahun misalnya. Ada tidak?
adanya daftar efek syariah, jumlah efek syariah, Pak. Ya, boleh. Jumlah efek syariah, kalau diturunkan lagi, ada nggak pendapatan non halalnya di sana? Maksudnya Ada. produk, Anda bisa jelaskan di sana produk apa saja yang non halal misalnya, dan bisa masukkan datanya berapa persen uangnya misalnya. Iya, Pak. Ya, tambahin aja data di sini. Itu akan lebih menarik. Orang akan senang membacanya, gitu loh. Kemudian tujuan ya. Mana sudah? Nah, oke, sudah ada tujuan. Sip. Sudah jelas. Nah, tinjauan teori oke seperti ini. Tapi ini masih kurang literatur. Ini cuma satu berutu nih 2020. Kurang kan? Masa investasi syariah hanya berutu saja kan gitu. Kan banyak yang ngomong investasi syariah. Minimal 3 lah, Arif. Gitu kan. Minimal 3, Pak. Satu ini, Pak. Ya. Pasar modal syariah. Ini dari sini sampai ke sini tidak ada kutipan. Apakah itu tulisan Arif sendiri gitu kan? Enggak, Pak. Iya, kan berarti harus ada kutipan. Nah, Rahmawati saja di bawah. Jadi 3 juga, Pak. Jadi gini loh, kalau saya saranin supaya lebih banyak referensi yang Anda gunakan, Anda itu kalau bisa per titik itu ada referensinya. Misalnya nih, tugas utama pasar modal adalah menarik dana jangka panjang bagi investor. Siapa yang ngomong itu? Pasangin. Pemerintah dan bank merupakan dan perusahaan menyediakan platform untuk perdagangan sekuritas. Cari jurnalnya. Anda copy ini, taruh di Google, search, oh ada yang pemerintah dan bank perusahaan merupakan platform untuk menyediakan sekuritas. Kutip di sini, jurnal mana. Nah, itu akan lebih banyak referensi yang Arif gunakan. Gitu loh. Seperti itu caranya. Semakin banyak titik yang Anda gunakan, semakin banyak referensi yang harus dimasukkan sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jelas, Arif ya? Jelas, Pak. Oke, reksadana udah mau konstitusi syariah, oke. Nah, metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Oke, metodenya penelitian deskriptif ya. Berfokus analisis hukum Islam. Deskriptif. Oke, setelah melihat tidak muncul ada menjawab Islam. Boleh, sip. Ya, langkah tadi boleh. Oke lah. Tapi pastikan Anda tidak copy paste di itu aja lah ya, di parafrase ya. Nah, pembahasan. Kriteria penerimaan saya otoritas jasa keuangan. Oke. Boleh masuk. Alasan penentuan batasan. Nah, ini kan ada subjudul kayak gini nih, cocok nih sudah ini. Kemudian alasan penentuan utang berbasis bunga. Oke. Analisa fikih muamalah toleransi 10. Boleh. Nah, baru kesimpulan. Di kesimpulan Anda masukkan implikasi keterbatasan. Ada? Oh ya, analisis regulasi studi kasus kedua analisis fikih muamalah dilakukan. Oke, sudah ini. Tinggal di atas doang berarti ya, Pak? Ya, di atas doang. Ya. Ya, cukup sudah. Dan Pak. Ini ya ditambahkan aja ya. Referensi ya. Oke. Yang tadi yang tinjauan pustakanya, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau di itu? Ada lagi pertanyaan, Arif? Arif, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya, oh iya Pak, nanya Pak, kan ini kan pembahasan besarnya itu pendapatan non halal sama utang berbasis bunga. Misalnya di judul langsung itu nggak ditulis gitu Pak, langsung tinjauan hukum terkait kriteria saham syariah gitu Pak. Itu boleh nggak Pak? Atau
bagusnya ada. Nih. Ini kan mana sudah 19. Nah. Ini ada dua bahasan ya. Toleransi hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal kan gitu kan. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Nah. Langsung saja cukup tinjauan hukum penetapan toleransi hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal perspektif hukum Islam. Sudah gitu aja, titik. Siapa? Atau perspektif hukum Islam dalam penetapan toleransi hutang misalnya. Ya, kan gitu kan bisa. Ya, Pak. Atau langsung penetapan toleransi hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal perspektif hukum Islam. Bisa. Kan lebih simpel kan sebenarnya. Oke, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada lagi yang mau dibahas teman-teman atau cukup? Hamam, Pak. Hamam. Aduh, hamam ini gimana ini? Hamam di awal tadi. Dan hamam. Duh. Harus di awal lagi nih hamam. Bentar. Tahu ya. Ya, hanya 25 orang nih yang submit dan perlu dinilai. Padahal kan 40-an ya teman-teman. Berarti ada sekitar 15 orang sampai 20 orang yang belum submit kayaknya. Oke, Hamam. Oke. Hamam. Hamam Afif ya. Iya, Pak. Minggu depan jangan dengan UTS itunya ya, pertanyaannya jangan di itu ya. Oh, siap, Pak. Cukup ininya saja. Oke kan, sukuk. Sukuk merupakan salah satu bentuk sarana investasi yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia dan Indonesia sukuk sebagai bentuk investasi. Oke. Nah, terus saya bilang gini, Hamam. Di sini ya dari sukuk sampai artikel ini ya, ini kan ada bacaan artikel ini ya. Saya belum menemukan tujuan di sini. Ya. Oke lah kalau Hamam bilang ini adalah sukuk merupakan salah satu bentuk sarana investasi syariah yang sedang dikembangkan Indonesia dan berbagai negara di dunia. Titik. Terus tujuannya mana? Apa? Mau bahas apa? Kan orang itu pingin tahu gitu loh. Hamam itu mau bahas apa dalam abstrak kali ini. Jadi belum ada tujuan ya di sini Hamam ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian artikel ini menggunakan metode deskriptif melalui tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menulis informasi terkait suku. Alternatif investasi termasuk definisi, prinsip, manfaat, dan tantangannya. Nah ini ya. Oke. Itu metodenya ya. Temuan dari literatur analisis disusun secara untuk memahami Oke lah di sini di temuan sih oke, di sini sudah oke, di tinjau di metode sudah oke, tinggal tujuannya apa, ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian penelitian sukuk, ya ada sudah pentingnya nih, sudah menjelaskan pentingnya.
Pertama, sukuk memainkan peran penting dalam menyediakan pilihan. Oke lah. Sip. Sudah. Terus saya cari. Nah, data. Data apa ini? Imbal hasil sukuk retail. Data dari mana? Amam, datanya sumbernya dari mana ini? Oh iya, dari Bareksa, Pak. Ya, disebutin dong di sini. Oh iya, Pak. Nah, disebutin. Jadi, terus dari data ini, apa yang informasi yang bisa didapatkan? Udah dijelaskan kan? Di on itu aja, unmute ada aja. Oh iya, Pak. Ya, biar terus komunikasi kita. Jadi ini kamu jelaskan nih. Kamu itu jelaskan apa sih maksud dari gambar ini, kurva ini nih. Kurva apa ini gitu kan. Sukuk misalnya. Hasil sukuk retail dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ini apa? SR001 apa? Kan orang nggak tahu gitu loh. Iya, Pak. Iya kan? Saya belum tentu tahu ini apa ini SR007. Nah, apa Saras 008 nih kan gitu. Kan nggak tahu kan gitu kan. Saras 010 misalnya. Tolong diperjelas itu. Oke. Kemudian tinjauan teori. Oke lah, surat saham berharga sukuk. Ya, nah, sudah. Terus ini sudah pakai Mendeley ya? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan kalau pakai Mendeley. Investasi, ya, sudah investasi. Nah, oke, dari sini nih kutipan kurang. Ya, kasih kutipan lah. Jangan hanya Irawan saja di sini. Di sini perlu ada kutipan. Masa panjang satu paragraf kutipannya cuma satu gitu loh. Nah, ya kan satu paragraf minimal 3 gitu kan kutipan. Ya, Iya, itu akan siapa? lebih bagus. Investasi juga sama misalnya. Ini satu paragraf hanya 2, padahal titiknya banyak kan. Ini ada titik. Kalau perlu di koma dikasih juga nggak jadi masalah gitu loh. Kalau Anda ngelihat jurnal-jurnal internasional Scopus ya, itu per titik itu ada. Ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini sudah masih di tinjauan teori. Nah, metode. Pendekatan deskriptif. Nah, ini pendekatan bukan pendekatan deskriptif. Kalau pendekatan itu bukan deskriptif. Tapi pendekatan itu adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Metodenya metode deskriptif, metode asosiatif, metode studi kasus, metode systematic literature review, atau metode-metode. Kalau misal cuma kayak literatur review itu pendekatannya apa, Pak? Pendekatannya kualitatif. Nah, Ya, seperti itu. Anda jelaskan aja apa itu pendekatan kualitatif, apa itu metode literatur review, gitu. Nah, jelasin aja di sini. Ini sudah banyak nih. Ini penjelasan metode kan. Kalau metode itu Anda jelaskan apa itu pendekatannya, apa itu metodenya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana Anda menganalisisnya, kan begitu. 4 biasanya di sini. ya, Pak. Kan? Nah kan, langkah selanjutnya menganalisis hasil yang dikumpulkan. Udah oke. Tinggal di sini aja pendekatannya. Nah, di pembahasan. Nah, Anda di pembahasan konsisten tetapnya. Dari awal saya bilang kalau di pembahasan itu harus ada subjudul. Misalnya ini. Ini kan sukuk alternatif investasi di pasar uang syariah. Bagaimana hubungan investasi
sukuk misalnya, sukuk di Indonesia. Coba saya lihat di nah, udah bahas aja. Pasar uang syariah. Ya. Investasi dan pasar uang misalnya. Jadi harus ada subjudul ya, surat berharga sukuk. Di pembahasannya, Pak. Iya, di pembahasan itu tidak hanya bicara langsung pembahasan saja, tapi Anda harus buat subjudul dari judul Anda. Apa misalnya? Investasi sukuk di Indonesia, satu misalnya. Alternatif investasi di pasar uang syariah, dua misalnya. Ya kan begitu kan, bisa Anda kan bahas ini di Indonesia kan begitu, Hamam kan? Iya, Pak. Iya, jadi subjudul pertama alternatif investasi di pasar uang syariah. Apa saja alternatif investasi itu? Selain sukuk. Reksadana mungkin, Pak. Nah, Anda bahas itu. Oh iya, Pak. Ya. Kan bicaranya alternatif. Kalau alternatif itu ada beberapa kan begitu kan. Tapi Berarti sama Anda nyatuin. itu, tapi sama Hamam itu difokuskan kepada sukuk. Kenapa harus sukuk? Nah, itu dibahas di paling akhir. Oh. Sukuk Berarti nyantumin sebagai- variabel lain. Nah, di pembahasan di awal. Jadi Oke, Pak. subjudul awal itu adalah alternatif investasi pasar uang syariah, ya kan? Khususnya di Indonesia, misalnya kan alternatif investasi di pasar uang syariah di Indonesia, satu. Baru yang subjudul kedua, sukuk merupakan alternatif investasi pasar uang syariah di Indonesia. Iya, Pak. Jadi yang pertama itu pilihan, yang kedua itu mempertegas kalau misalnya sukuk merupakan alternatifnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan sudah, baru masuk ke mana ya? Apa ini? Pembahasan. Ada kesimpulannya mana ini? Ada, Pak. Oke, kesimpulannya ini ya. Nama pertama keterbatasan data. Oke, keterbatasan waktu. Wawancara atau survei lapangan yang mungkin membatasi memang kita memandang mampu kepentingan. Nah, oke, bolehlah keterbatasan. Temuan penelitian yang memberi implikasi. Pertama, menjadi pentingnya regulasi pengembangan hal ini dapat dicapai melalui reformasi politik untuk meningkatkan transparansi. Oke, sukuk setelah ini banyak sekali ini. Pertama, keduanya mana ini? Kedua yang apa? Kedua, temuan implikasi manajerial. Hanya satu Cuma- atau dua? Satu, Pak. Ya, gini aja, jangan banyak-banyak bertele-tele di sini ya. Misalnya nih, pertama, studi ini menyoroti pentingnya pemerintah dan regulator terus memfasilitasi pengembangan infrastruktur pasar sukuk yang inklusif efisien. Hal ini dapat dicapai melalui reformasi politik lebih lanjut dan upaya meningkatkan transparansi dan kepastian hukum. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam implikasi ini? Jadi apa implikasinya untuk sukuk ini gitu loh? Misalnya dengan regulasi, dengan apa kayak gitu. Pemerintah harus memperkuat sukuk ini dengan regulasi, misalnya dengan apa? Nah, nggak perlu lagi Anda menjelaskan sukuk telah muncul sebagai suatu nggak perlu lagi, ini sudah bertele-tele, ini sudah masuk ke, harusnya masuk di pembahasan atau di latar belakang lah. Di sini nih kalau implikasi manajerial itu
1, 2, 3. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan investasi di sukuk. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Memperkuat regulasi, melakukan sosialisasi. Apa kayak gitu, terserah lah, itulah Anda lah. Ya? Jelas sama ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini kan masih banyak nih. Apa ini kan? Kesimpulannya harus muncul kesimpulan. Jadi kalau saya saranin itu di kesimpulan itu cukup satu lembar sampai 1,5 lembar ya. 1 lembar setengah. Ya. Iya, Pak. Gitulah. Iya, Pak. Paling banyak itu, jangan banyak-banyak. 1 lembar cukup sih sebenarnya. Ini sudah oke, udah pakai Mendeley. Cuma mungkin harus perbanyak baca jurnalnya, kutip-kutip jurnalnya udah banyak. Ini sudah oke sih. Nah, ya, 2 lembar ya. Ya. Cek lagi jurnalnya ya. Ya, Pak. Ya. Saya kira itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan, Hamam? Cukup, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Saya stop share. Baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidur jika nama ya. Saya buka lagi nanti ya untuk perbaikan teman-teman ya. Jadi saya buka lagi, upload lagi yang sudah diperbaiki. Jadi setiap minggu pasti ada perbaikan artikel jurnal Anda. Dan saya akan jelaskan satu-satu, ya minimal 3 orang lah, maksimal lah saya jelaskan. Oke, cukup ya teman-teman ya? Cukup, Pak. Oke, Bayu bilang cukup ya. Kayaknya Bayu sudah selesai, Bayu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Semoga bisa offline. Offline-nya kalau bisa mah di kelas. Anda jangan cari hari Rabu, bisa nggak? Kalau pagi bisa nggak kira-kira teman-teman? Hari Rabu pagi. Hari apa, Pak? Rabu pagi misalnya jam 8.40. Ada waktu nggak Anda itu? Ada Pak sebentar. Tapi nggak tahu kelasnya ada gak, Pak? Nah, kelasnya itu tolong carikan aja itu gimana caranya itu ya. Saya berharap saya bisa tetap muka, tapi jangan sore hari. Kalau sore hari kasihan Anda juga dan kasihan saya juga kan, itu sebenarnya. Sore hari malam-malam keluar dari kampus, kebul, gelap, hujan, becek kan. Ya, oke, teman-teman. Saya kira itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan nanti upload tugas ya. Ya, Pak. Ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pertemuannya dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lift ya, teman-teman. Terima kasih, Pak.